Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa membasahi lisan ini dan mengiring kehidupan kita sebagai wujud syukur atas segala limpahan rahmat, kasih sayang dan berbagai nikmat-nikmat lainnya. Hingga pada hari ini dan di detik ini dan waktu yang spesial ini, Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan dalam kajian rutin tafsir surat Al-Kahfi. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadari bahwasanya bulan-bulan ini atau hari-hari ini dan pekan-pekan ini menjadi pekan-pekan yang amat mencekam bagi sebagian orang, tapi menjadi hari-hari dan pekan-pekan yang sudah ditunggu-tunggu oleh sebagian orang yang lain. Bulan ini adalah bulan Safar, di mana bulan ini seringkali menyimpan banyak sekali misteri. Kalau kita tilik dalam sejarah panjang, Nabi kita Muhammad SAW harus berjibaku dengan budaya, kearifan lokal, tradisi, kepercayaan, dan keyakinan yang benar-benar itu telah menyimpang dari misi utama dakwah para nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Maka satu di antara sekian banyak kebiasaan dan budaya yang selalu dihembuskan di saat kita berada di bulan Safar, dan itu menjadi tradisi pula pada masyarakat jahiliyah dahulu, adalah menebar ketakutan, kekhawatiran, dan meyakinkan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang penuh kesialan. Maka oleh karena itu merupakan satu bukti karunia yang begitu tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan diutusnya Nabi SAW di tengah-tengah mereka. Sedikit demi sedikit budaya yang menyimpang dikikis oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sedikit demi sedikit keyakinan-keyakinan yang berseberangan dengan nilai-nilai tauhid benar-benar dikubur habis, dikubur dalam-dalam oleh Nabi SAW. Salah satunya adalah keyakinan bahwa bulan Safar sebagaimana bulan yang saat ini kita berada oleh masyarakat jahiliyah dipercayai sebagai bulan penuh pantangan, bulan turunnya cobaan, bulan yang penuh kesialan. Makanya Nabi SAW dengan tegasnya bersabda, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Kalau kita tilik dari 4 poin dan konten dari sabda Nabi SAW, sebenarnya sudah cukup ketika Nabi SAW mengatakan la tiyarata, tidak ada yang namanya kesialan. Para ulama menjelaskan, dahulu mereka menganggap sesuatu sebagai simbol kesialan, baik hari ataupun bulan ataupun tahun, maupun simbol kesialan itu ditujukan untuk makhluk hidup, misalkan hewan atau mungkin barangkali tumbuh-tumbuhan. Maka di sini Nabi SAW mengkat itu semua, la tiarotah, tak ada yang namanya kesialan. Kenapa kita sandarkan kepada mereka? Mereka semua ini adalah ciptaan dan produknya Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin menimbulkan dan melahirkan kesialan untuk kita. Itu enggak ada kaitan dan korelasi sama sekali. Tapi kalau kita tilik dari 4 konten ini, Nabi SAW menyematkan lebih khusus wala sofar. Memang ada silang pendapat di kalangan para ulama, tapi sebagian jumhur para ulama hadis mengatakan sofar di sini adalah bulan Safar. Karena kalau kita tilik dari 12 bulan Hijriah
yang dilalui oleh masyarakat jahiliyah kala itu yang paling ditakuti, yang paling dikeramatkan itu adalah bulan Safar. Karena mereka menganggap bulan Safar ini adalah bulan yang penuh kesialan. Makanya dalam sejarah panjang masyarakat jahiliyah tak akan mungkin kita jumpai penyelenggaraan pernikahan misalnya. Karena mereka seyakin-yakinnya percaya pernikahan yang dilangsungkan di bulan Safar yang dianggap sebagai bulan yang keramat itu, biduk rumah tangganya akan segera retak, cepat atau lambat. Dalam sejarah panjang mereka juga takut menyelenggarakan acara hajatan yang melibatkan banyak orang, banyak massa. Karena mereka percaya seyakin-yakinnya semua hajatan, baik itu melepas kafilah dagang untuk kepergian mereka ke negeri orang misalnya, itu jarang dijumpai di bulan-bulan atau di hari-hari atau di pekan-pekan dalam bulan Safar. Karena mereka percaya bukan keuntungan yang mereka dapatkan, malah kerugian yang akan mereka jumpai. Baik kerugian gak akan dapat balik modalnya, atau kerugian mungkin barangkali dibekal di tengah jalan, atau mungkin barangkali ada kejadian-kejadian lain, barang semuanya dirampok oleh penyamun di tengah gurun misalnya. Itu yang selama ini mereka yakini. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seiring bergulirnya waktu, semakin jauhnya masa ini dengan masa kenabian, dan semakin dekatnya era ini dengan akhir zaman, ternyata masih kita jumpai beberapa oknum, kita katakan oknum, yang mencoba untuk menggali lagi budaya-budaya yang sudah dipendam dalam-dalam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencoba untuk melestarikan lagi, menghidupkan kembali. Makanya dalam masyarakat tertentu kita jumpai di mana mereka yakin di satu hari di bulan Safar, terutama di hari Rabu yang terakhir, mereka meyakini dengan turunnya apa? 360.000 malapetaka dan turunnya 20.000 bencana di satu hari. Mereka percaya di hari Rabu terakhir dari bulan, jadi bulan Safar. Maka disinilah kemudian untuk mengantisipasi hal ini, sebagian di antara saudara-saudara kita menghidupkan sebuah ritual dalam bentuk ibadah, dikemas dengan sedemikian rupa. Meskipun dengan tampilan yang terkesan lebih syar'i, atau mungkin barangkali covernya lebih menawan, tapi hakikatnya sama jamaah. Tak akan merubah hakikat dari haramnya, terlarangnya. Karena ini adalah bagian dari bentuk yang kesyirikan, kepercayaan bahwasanya di hari tertentu, tanggal tertentu, tahun tertentu dan bulan tertentu itu bisa menimbulkan banyak sekali malapetaka atau kesialan. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah saatnya kita untuk memperkuat kembali tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benar-benar menyandarkan diri ini dalam setiap aktivitas kita di bulan ini kepada Allah Azza wa Jalla. Dan guna untuk menghilangkan rasa bimbang, rasa khawatir, rasa takut kita. Karena biasa tatkala kita bertahun-tahun lamanya termasuk orang di antara yang gemar untuk melestarikan budaya atau maaf kearifan lokal yang benar-benar bertentangan dengan ajaran ini, hati ini nggak mudah untuk melepaskan 100%. Karena sudah terbiasa dengan hal itu semua. Tapi di sini Nabi SAW memberikan solusi. Di dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, "Man raddatu tiyaratu an hajati faqad asyrak." Ketika Nabi SAW menyampaikan hal ini, para sahabat juga was-was. Barang siapa yang mengurungkan hajatan misalnya, atau mungkin aktivitas yang melibatkan banyak massa di bulan ini, ternyata kita baru hijrah, baru ngerti. Ya sudahlah, ya guna untuk menghilangkan rasa cemas, ya sudah saya batalkan ini saja, ini semua untuk menjaga hati semua orang. Dalam hatinya dia nggak percaya, tapi masih ada bekas-bekas kekhawatiran dalam hatinya. Nabi SAW dengan tegas mengatakan faqad asyrak. Ini pun sebagai bentuk apa?
kesyirikan, menunjukkan tawakalnya belum penuh 100%. Makanya para sahabat akhirnya bertanya kepada Rasulullah, kalau memang kenyataan seperti itu, di antara para sahabat juga ada yang merasakan. Karena dahulu mereka adalah sebagian penyembah berhala. Mereka pun di antara mereka dahulu pernah meyakini hal-hal khurafat seperti itu. Makanya ada yang nyeletuk di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, kiranya ada enggak kafaratnya? Ada enggak tebusannya? Nabi SAW kemudian mengajarkan tebusan bagi siapapun yang masih merasakan bimbang di hatinya. Mungkin mau menyelenggarakan hajatan pernikahan untuk anaknya, gara-gara omongan masyarakat, keluarganya, akhirnya kemudian diurungkan. Meskipun dia sudah ngaji, dia hijrah. Maka inilah saatnya kita banyak membaca kafarat, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha khairuk. Allahumma la tayra illa tayruk. Ya Allah, tidak ada toir. Toir ini adalah burung. Karena dahulu burung itu dianggap sebagai simbol kesialan. Seperti yang burung gagak di atas atap rumah, itu diyakini pertanda ada yang mati dalam waktu cepat ini. Nah, di sini kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma la tayrak illa tayruk. Sesungguhnya burung, hari, tahun, semua itu adalah ciptaanmu. Itulah maksud dari isi doa tersebut. La tayra illa tayruk. Yang kedua, wala khaira illa khairuk. Sejatinya kebaikan, kenikmatan, rezeki, keberuntungan, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Engkau ya Allah. Tak ada kaitannya keberuntungan ini karena zodiak, keberuntungan ini karena tahun, keberuntungan ini karena benda tertentu, tidak. Dan yang terakhir, wala ilaha ghairuk. Dan tidak ada ilah yang pantas dan wajib untuk disembah, diibadai kecuali Engkau ya Allah. Allahumma la tayra illa tayruk, wala khaira illa khairuk, wala ilaha yani ghairuk. Maka disinilah kemudian perlu kita viralkan, perlu kita sampaikan dan perlu kita dakwakan bahwasanya apa yang diyakini oleh masyarakat kita sebagaimana yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah dahulu itu adalah sebatas mitos. Karena fakta membuktikan sebaliknya. Nabi SAW ingin membantah langsung dengan perbuatan. Ingin mengikis budaya itu langsung dibuktikan dengan fi'il, dengan amalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Salah satunya adalah peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW banyak terjadi di bulan Safar. Perang Abwa, ya, di tahun kedua Hijriyah itu terjadi di bulan Safar, dikomandani oleh Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu taala anhu. Perang Khaybar yang sangat heroik tersebut, Nabi SAW juga ikut turun tangan dalam perang Khaybar, membawa 14.000 pasukan dan 20 pasukan berkuda. Itu juga terjadi di bulan Safar. Apa yang terjadi? Apakah mereka mendapatkan kekalahan efek dari keyakinan bahwasanya bulan Safar itu adalah bulan yang penuh kesialan? Sebaliknya, kaum muslimin meraih kemenangan yang cemerlang dan gemilang. Pun demikian, Nabi SAW ingin membantah dengan perbuatan lagi. Mereka nggak berani melangsungkan pernikahan. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menuturkan, pernikahan Nabi SAW dengan istri pertamanya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, terjadi di bulan Safar. Bahkan putrinya dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib, yaitu Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Ibnu Katsir itu juga terjadi di bulan Safar. Kalaulah bulan Safar itu adalah bulan yang penuh kesialan, bisa mendatangkan keretakan antara hubungan suami istri, maka tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak akan berani melepas masa lajangnya dengan Khadijah di bulan Safar. Gak akan ridho merelakan kepergian, melepas putrinya tercinta dipersunting oleh Ali bin Abi Thalib di bulan Safar. Apa yang terjadi ya nih jamaah? Kalau kita lihat dalam sejarah, 25 tahun pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah, tak ada riwayat satupun terjadi cekcok antara kedua pasangan mulia ini. Tak pernah kita dengar satu riwayat pun yang menunjukkan bahwasanya adanya keretakan hubungan rumah tangga antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yani Khadijah.
hingga meninggal dan wafatnya Khadijah, Nabi SAW tetap menjaga keharmonisan. Ini adalah bukti bagaimana cara Nabi SAW untuk membantah budaya langsung dengan praktek. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga akidah kita, keimanan kita, karena ini adalah bagian dari nilai-nilai tauhid yang harus kita pegang teguh. Karena Nabi SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun, tidak hanya sekali. Menganggap sesuatu itu bisa menimbulkan, melahirkan, memunculkan kesialan, Nabi SAW mengatakan syirk. Itu adalah kesyirikan, dan itu diucapkan sebanyak 3 kali. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Terus bagaimana solusinya? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak, kata Rasulullah, ganti dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Dengan senantiasa percaya diri semua kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana itu keburukan, itu pun datangnya dari Allah, dan itu adalah bagian ujian untuk kita semua. Di samping itu kita tetap harus berusaha berikhtiar, karena itu adalah 2 syarat terpenuhinya makna dari tawakal itu sendiri. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya atau bulan lalu kita membahas ayat yang ke-13 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala firman, nahnu naqussu 'alaika naba'um bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ada banyak faedah yang dahulu kita sampaikan. Faedah yang pertama kita membahas tentang al-i'jaz al-ghaibi. Ya, jadi i'jaz Quran itu banyak. Ada i'jaz secara bahasa, lugawi, ada i'jaz dilihat dari sisi syariatnya yang dikenal dengan al-i'jaz at-tashri'i, ada i'jaz yang ketiga yaitu i'jaz al-ilmi, yaitu berkaitan dengan keilmiahan. Mungkin barangkali penemuan yang ada di alam semesta ini itu masuk dalam i'jaz Quran. Kategori yang ketiga yaitu i'jaz al-ilmi. Sedangkan i'jaz yang keempat yang bulan lalu kita sampaikan itu adalah i'jaz al-ghaibi, yaitu kemukjizatan Al-Quranul Karim dilihat pada hal-hal yang sifatnya gaib, di mana manusia pun gak punya kuasa karena memang tidak ada ilmunya untuk bisa mampu menjangkau berita-berita yang berkaitan dengan al-ghaib al-madhi, masa lampau, masa kini, maupun masa yang akan datang. Kemarin kita sampaikan ada 3 masa berkaitan dengan al-i'jaz al-ghaibi. Makanya ketika Nabi SAW menyampaikan tentang kisah Adam alaihissalam, bagaimana mungkin Nabi SAW bisa menyampaikan secara mendetail kisah Adam alaihissalam, percakapan Nabi Adam dengan iblis ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan hidupnya Hawa. Pun demikian dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam, kisah Nabi Musa yang paling banyak mendominasi di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana mungkin Nabi SAW tahu itu semua? Inilah bagian dari i'jaz al-ghaibi yang berkaitan dengan masa lampau. Ada kalanya berkaitan dengan masa kini, jamaah dirahmati Allah. Masa kini itu artinya masa di mana Nabi SAW masih hidup. Lah disinilah salah satu di antara yang kita sampaikan kemarin itu adalah makar dan konspirasinya orang-orang Yahudi. Jadi Nabi SAW ini sudah dijaga oleh Allah. Dikasih beberapa karakter-karakter buruk dan tabiat-tabiat nyelenehnya, ngeyelnya orang-orang Yahudi. Supaya apa? Supaya nanti ketika Nabi SAW bertemu, berinteraksi, dan memang benar ketika Nabi SAW membangun kota peradaban, pusat dari wilayah kaum muslimin kala itu di kota Madinah, selalu ada gesekan, selalu ada intrik-intrik dengan siapa? Orang-orang Yahudi. Tapi ayat banyak mengulas tentang hal itu. Salah satunya adalah yuharrifunal kalima amma wadhihi, yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i. Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih kabar sebelumnya. Wahai Muhammad, hati-hati. Liciknya orang Yahudi ini suka merubah-rubah, mengamandemen, mengubah, menambah, mengurangi, menyembunyikan ayat-ayat Allah. Itu karakter buruk mereka. Dan memang benar-benar nyata Nabi SAW sebagaimana yang kita sampaikan dahulu ketika ingin memberikan hukuman kepada orang Yahudi yang terbukti berzina. Padahal di dalam Taurat ada yang namanya rajam.
Tapi kenapa nggak disebut, nggak diucapkan? Ternyata mereka licik. Ya, kata-kata rajam ditutup dengan jari jemarinya. Yang akhirnya ketahuan oleh Abdullah ibnu Salam, karena Abdullah ibnu Salam radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islam tahu betul, hafal di luar kepala ayat-ayat yang ada di dalam Taurat. Seperti itulah. Jadi Nabi SAW sudah antisipasi. Pun demikian dengan makarnya orang-orang munafik. Meskipun orang munafik itu berkeliaran di kota Madinah, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan, bahkan khusus menyebut mereka. Makanya di juz yang ke-28 ada juz, di juz 28 ada surat khusus. Surat apa? Al-Munafikun. Karakternya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Padahal orangnya ada di sekitar itu. Dan kadangkala mereka pun nggak menampakkan sholat bareng Nabi. Berperang pun kadang-kadang bareng Nabi. Tapi Al-Quran membongkar isi hatinya. Meskipun yani sholat tapi geting. Geting itu apa? Benci dengan Nabi. Meskipun dia ikut dalam barisan kaum muslimin, sebenarnya ogah-ogahan. Makanya disebutkan di dalam banyak ayat. Ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nek salate les. Ya. Lah nek salat yuraunan nas. Suka apa? Ria. Seperti itu. Jadi Nabi SAW nggak kaget. Lah kenapa dibongkar itu? Inilah bagian dari ijaz Quran al-ghaibi untuk masa kini. Dan ada masa yang akan datang. Baik dijumpai oleh Nabi maupun nggak dijumpai oleh Nabi, tapi didapati dan dijumpai oleh para sahabat, atau barangkali tidak dijumpai oleh para sahabat, bahkan kita yang menjumpainya. Dan ini paling banyak. Salah satunya adalah kemenangan perang Badar. Ya, disebutkan dalam surat Al-Qamar, sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Nabi SAW, yani subhanallah, diberi kabar gembira, dan ini diakui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Berarti ini adalah benar adanya ijaz al-ghaibi. Surat ini sudah turun. Ayat ini sudah diucapkan oleh Nabi, dan memang benar sayuhzamul jam', ketika golongan yang besar, yang hebat terporak-poranda. Ternyata itu adalah prediksi masa depan ketika nanti Nabi SAW dalam perang Badar. Kaum muslimin meraih kemenangan dan kekalahan ada di tangan orang-orang kafir. Pun demikian dengan turunnya surat Al-Lahab. Kita tahu surat Al-Lahab, salah satu ayatnya disebutkan saya selah naron. Yang masuk neraka siapa? Lawang Abu Lahab masih hidup. Dan itu masih 10 tahun sejak turunnya ayat ini. Surat Al-Lahab ketika turun, kan sebagai bentuk pembelaan untuk Nabi SAW. Sebagai bentuk celaan untuk Abu Lahab dan istrinya. Sebagai pembuktian bahwasanya Al-Quran nyata menunjukkan Abu Lahab nanti akan mati kafir dan akan masuk penjara, masuk neraka. Yani penjara neraka. Ya, saya selanaron. Subhanallah. Makanya para ulama itu sampai berandai-andai, seandainya ya masa 10 tahun itu dimanfaatkan, bahasa kita mungkin strategi yang jitu oleh Abu Lahab, ngomong saja di hadapan Nabi SAW, amantu billah, aku syahadat, kemungkinan runtuh yakni seluruh ayat-ayat, runtuh seluruh hujah-hujah Nabi selama ini. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan yakni kuasanya. Abu Lahab malah semakin kenceng mengintimidasi, meneror Nabi SAW. Bahkan semenjak turunnya surat Al-Lahab, kedua anaknya dipanggil, bahkan menyuruh untuk menceraikan dua putrinya Nabi SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu dahulu suami-suami mereka berdua itu adalah kedua putra Abu Lahab. Lah kenapa diceraikan? Kasus turunnya surat Al-Lahab, yang akhirnya nanti mereka dipersunting oleh sahabat siapa? Utsman ibnu Affan. Subhanallah. Bahkan dengan congkaknya Abu Lahab ngomong kemana-mana, Muhammad ini sombong. Masa saya divonis masuk neraka? Bahkan dengan sombongnya dia mengatakan, kalau seandainya saya dimasukkan ke neraka, saya akan ganti, saya akan tebus dengan apa?
Makanya di ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Aku akan tebus. Ya, dikira ya dalam benaknya Abu Lahab bahwasanya pengadilan akhirat itu seperti pengadilan dunia. Bisa ditebus dengan uang, bisa digantikan oleh putranya. Makanya di ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, bantahan untuk Abu Lahab. Beda banget. Gak bisa ditebus dengan anakmu, gak bisa ditebus dengan kekayaanmu. Tapi tetap dengan kondisi seperti itu. Dan itu bertahan 10 tahun ya nih jamaah. Bagaimana akhir hayatnya? Mati. Mati dalam kondisi apa? Muslim apa kafir? Kafir. Disinilah banyak orang semakin percaya. Berarti saya selanaron prediksi yang akan datang benar-benar nyata terjadi. Pun demikian dengan Rum. Ngerti ya? Di awal surat Ar-Rum. Alif lam mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa mim ba'di ghulabim sayaglibun. Ketika itu Rum sudah porak-poranda, habis diserang oleh kerajaan Persia. Tapi Al-Quran memprediksi lain. Ghulibatir Rum memang saat ini. Tapi kelak nanti dalam beberapa tahun ke depan kondisi akan berbalik. Orang-orang Persia kerajaannya akan hancur lebur oleh kerajaan Rum. Banyak yang sangsi, benar. Bahkan para sahabat juga ada yang meragukan, ini benar nggak ini? Ditunggu 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ternyata itu angka antara 3 sampai 10 tahun terbukti nyata ya, yang dahulu Rum itu porak-poranda mampu menghancurkan perasaan Persia. Yauma idzi yafrahul mu'minun di awal surat Ar-Rum. Akhirnya semua kaum mukminin merasa yani bahagia. Kebahagiaannya itu satu, karena Al-Qur'an terbukti nyata. Yang kedua, kebahagiaannya ini karena yang menang itu ahlul kitab. Bahayanya, resikonya lebih ringan daripada yang menang Persia. Kenapa Persia? Karena Persia para penyembah api, orang-orang musyrik. Dan inilah tafsir yang dari surat yakni Ar-Rum tersebut. Taib. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yakni ayat ini berkaitan dengan al-i'jaz al-ghaibi kita sampaikan kemarin. Ya, berkaitan dengan masa lampau, masa kini ataukah masa mendatang. Nahnu nakusu tentang Ashabul Kahfi. Nahnu nakusu alaika naba'um bil haq. Masa lampau. Karena kejadian tentang Ashabul Kahfi yang diceritakan di dalam surat Al-Kahfi ini itu berkaitan dengan kejadian yang sudah berlalu, subhanallah. Lah disinilah kemudian ada faedah yang bisa kita petik dari kata-kata nahnu nakusu kemarin. Selain itu adalah bukti i'jazul Quran, di sisi lain ini selaras dengan berita yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Salah satunya kitab Taurat. Jadi nggak bersinggungan, nggak kontradiksi. Apa yang termaktub di dalam Taurat dengan di dalam Al-Quran, terutama di surat Al-Kahfi tentang pemuda Kahfi nyata adanya. Dan di antara faedah yang ketiga kita sampaikan, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW seorang ummi. Karena di ayat awal ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi nahnu nakussu. Kami, kata Allah apa? Menceritakan, mengisahkan kepadamu. Ini bukti bahwasanya Nabi SAW itu adalah seorang ummi. Karena kalaulah Nabi SAW nggak ummi, artinya bisa baca, bisa nulis. Nggak mungkin kita jumpai kalimat seperti ini. Mungkin Nabi SAW ya dengan kecerdasannya seandainya bisa membaca dan menulis, nggak akan menggunakan kata-kata seperti ini. Saya membaca dalam kitab Taurat dan saya sampaikan kepada kaumku. Tapi kenyataannya tidak demikian. Makanya kemarin kita sampaikan mengenai status Nabi SAW. Ummi apa enggak sih? Ya, selama ini semenjak kecil SD ya, nggak tahu jamaah yang pernah merasakan waktu kita belajar waktu SD, karena saya juga merasakan SD bukan di pondok. Saya berterima kasih kepada guru-guru kami dahulu mengajarkan bahwasanya Nabi SAW itu ummi. Seperti itu jamaah. Ummi artinya apa? Nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Sepakat ya? Seperti itulah yang kita dapatkan, dan itu adalah al-haq, yakni kebenaran. Dilihat dari berbagai sisi. Baik dari sisi makna secara lugawi maupun makna secara syar'inya. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kondisi kita yang selama ini belajar sejarah dari buku-buku kita. Tapi kalau seandainya kita agak sedikit keluar dari ring,
ya, lompat pagar ya ini keluar. Ternyata ummi ini dijadikan sebagai objek penelitian lah, perlu dikoreksi lagi lah makna yang ada. Makanya di dalam sebuah artikel yang kemarin kita sampaikan disebutkan rekontekstualisasi makna al-ummi, makna ummi pada diri Nabi SAW. Ya, di dalam artikel ini lebih banyak, kalau saya melihat dengan analisa terbatas ini saya, lebih banyak mengarahkan pembaca untuk percaya bahwasanya al-ummi pada diri Nabi itu bukan orang yang bisa membaca atau orang yang tidak bisa membaca dan orang yang tidak bisa nulis. Sepertinya bukan makna itu. Bahkan di awal si penulis ini lebih condong dengan makna al-ummi itu artinya kembali kepada yaitu ibu. Artinya bahasa kita ya ngerti mbok-mbok nih ya Pak ya. Ya karena Nabi SAW yang dahulu memang semenjak wafatnya ayahnya diasuh oleh siapa? Yani ibunya. Itu yang dipakai oleh mereka. Makanya kemarin kita bantah satu persatu ya. Kemudian kita sertai yani juga beberapa yani syubhat. Di antaranya ada yang ngaku Nabi SAW itu bisa baca. Terbukti ketika dalam perjanjian Hudaybiyah yang nulis itu Nabi SAW. Ini syubhat yang kedua. Syubhat yang ketiga mengatakan Nabi SAW bisa baca. Terbukti ketika menyampaikan kepada para sahabatnya tentang ciri-ciri Dajjal. Di dahinya ada tulisan apa? Ghafarok loh. Nabi SAW bisa moco. Ya, dan banyak lagi disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu adalah orang yang cerdas. Bahkan orang-orang orientalis pun yang ikut-ikutan. Yani salah satunya seorang orientalis, maaf, ya, yani Blausir dari Perancis, itu mengarang kitab dalam bahasa Perancis, Introduction to Quran. Itu juga menyebut bahwasanya Muhammad itu adalah orang yang cerdas, bukan seperti yang dikisahkan, yang digambarkan, yang dikesankan oleh kaum muslimin sebagai orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa yani nulis. Makanya kemarin kita sampaikan yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua syubhat ini lemah sekali. Ya. Dan memang ini adalah satu keinginan. Kalau seandainya jebakan ini mampu menjadi perangkap bagi kaum muslimin, akhirnya kaum muslimin percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah cerdas. Ini efeknya sudah disiapkan jebakan kedua. Al-Quran itu nanti adalah hasil olah pikirnya, hasil riset bacaan dari siapa? Muhammad SAW. Itu arahnya ke situ. Makanya dasarnya ini mereka buat konsep sedemikian rupa. Tapi wa makaru wa makarallah. Semua dalil mereka ini terbantahkan. Makanya tentang al-um kembali kepada ini juga dibantahkan oleh Imam Al-Wahidi, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Karena di al-um itu ada di dalam Al-Quran. Al-Jumu'ah ayat yang kedua ada al-ummiyin. Di dalam surat Al-A'raf ayat 157 ada al-ummi. Kalau memang ada di dalam Al-Quran, cobalah kita kembalikan kepada tafsirnya. Dan para ulama ilmu tafsir mengatakan al-ummi sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran, la yuhsin al-qira'ah walal kitabah, nggak bisa baca dan nggak bisa nulis, titik. Itu yang kita jadikan. Kita nggak usah membuka lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain. Kemudian yang kedua, katanya Nabi SAW menulis perjanjian Hudaybiyah. Ini terbantahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika memberikan komentar hadis tentang perjanjian Hudaybiyah dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW memang nggak bisa. Makanya fa'aqada di sini artinya menyuruh, wa amara. Menyuruh siapa? Ali bin Abi Thalib, salah satu di antara kutab al-wahyi. Penulis, yakni wahyu. Disuruh. Ali yang nulis. Dan itu dikatakan oleh apa? Ibnu Hajar. Siapa Ibnu Hajar? Ibnu Hajar yang menjelaskan hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Ini sudah selesai ini. Yang ketiga katanya kafaro misalnya. Lah Nabi SAW dalam konteks menyampaikan, wahai sahabatku kelak nanti ada Dajjal, tanda-tandanya di sini ada kaf, ada fa, ada ro. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan. Untuk membacanya Nabi SAW secara khusus itu nggak bisa, karena itu adalah huruf-huruf terpisah. Cuma itu karena dalam konteks menyampaikan
wahyu. Makanya ini dibantah oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir itu sampai memberikan komentar, keumian Nabi SAW daiman ila yaumil qiyamah. Ini dalam bahasa sastra Indonesia ini namanya apa? Hiperbola. Terlalu berlebih-lebihan ini Ustaz. Masa Nabi SAW ummi sampai hari kiamat? Padahal ya ini cukuplah sampai wafatnya Nabi SAW. Karena Ibnu Katsir ingin membantah sebagian orang yang masih yakin, percaya bahwasanya Nabi SAW orang yang cerdas. Makanya ya untuk menggugah keyakinan bahwasanya Nabi SAW ummi, beliau itu saya mengatakan bahasa kita sampai kapanpun, bahasa kita itu ya, saya akan tetap di sini meskipun langit itu roboh. Nah bahasa-bahasa seperti itu dalam sastra ada. Itu diungkapkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Daiman yaumil qiyamah. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat nanti, yang namanya Nabi kita Muhammad SAW itu nggak akan bisa menulis dan tidak akan bisa membaca. Nah disinilah yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum kita sampaikan kemarin adalah hikmah. Apa sih hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi SAW sebagai orang yang ummi? Makanya kita jumpai nahnu nakusu alaika nuhi ilaika. Nabi SAW nggak bisa baca, nggak bisa menulis, tapi lewat media apa? Langsung merekam. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Nabi SAW ini melewati 2 tahapan proses normalnya orang itu mencari ilmu. Biasanya orang mencari ilmu itu kan menggunakan 2 media. Kalau enggak dengan membaca ya dengan menulis. Tapi ini dilewati oleh Nabi SAW. Subhanallah. Dengan apa? Talqin. Makanya proses turunnya surat Al-Alaq 1-5 di Gua Hira lewat proses apa? Iqra, nggak bisa baca. Ma'ana biqari'in. Akhirnya ditalqin. Tapi memori Nabi SAW yang kuat. Kata Ibnu Taimiyah, ini manusia nggak sembarangan. Sama juga, maaf ya. Ketika kita jumpai ada saudara-saudara kita, anak-anak kecil, ya, yang masuk dalam kategori autis, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga mereka. Tapi dibalik kekurangan yang dimiliki menurut banyak orang, menurut para pakar, tapi terkadang audio mereka lebih kuat daripada kita. Mereka bisa hafal 30 juz. Apa yang keluar dari lisan kotor ya ini? Kalau tidak pujian untuk mereka. Mereka melewati tahapan-tahapan. Kadang-kadang orang, maaf ya, autis kadang-kadang punya kelemahan. Baca ya juga susah. Ya, menulis juga susah. Tapi ketika mendengar 30 juz, ternyata memorinya lebih kuat daripada kita. Lah, apa? Menunjukkan ada kehebatan. Itu pun sama pada diri Nabi SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Nabi SAW melewati beberapa tahapan untuk mencari ilmu. Dengan talqin, Nabi SAW kuat sekali. Dan inilah yang hampir dipakai oleh para sahabat dalam meriwayatkan hadis. Taib. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang cukup panjang. Adapun seri yang terakhir, kenapa Nabi SAW hikmah? Nabi SAW itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ummi. Kenapa sih? Nah di sini Imam Al-Mawardi pernah mengungkapkan 3 hal dan dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ya, salah satu di antaranya, kata Imam Al-Mawardi, supaya ada keselarasan dengan informasi yang termaktub di dalam apa? Taurat dan Injil. Subhanallah. Dan itu bukan sesuatu yang diada-adakan, tapi memang itulah yang kenyataannya. Jadi keummian Nabi SAW itu memang termaktub di dalam Al-Quran. Kita sampaikan yang satu-satu, dan termaktub di dalam kitab-kitab mereka, terutama Taurat dan Injil. Makanya kita ingin mencoba satu, misalnya di dalam kitab Taurat yang kita kenal dengan Old Testament atau perjanjian lama. Ya, di dalam perjanjian lama, Yesaya, maaf sedikit untuk mengutip ini ya.
Di Injil ya nih Perjanjian Lama Yesaya disebutkan bahwasanya Nabi akhir zaman salah satu ciri dan karakternya itu apa? Ummi di Yesaya. Ummi. Dan itulah karakter Nabi akhir zaman yang itu selaras dengan kondisi Nabi kita Muhammad SAW. Pun demikian di dalam kitab yakni Injil Perjanjian yakni baru misalnya ya di Yohanes itu juga disebutkan akan hal itu yakni semua ciri-ciri kemudian karakter Nabi akhir zaman salah satunya ummi juga ada. Kenapa kita dahulukan yakni ini semua? Karena ini berdasarkan tempo waktu di dalam Al-Qur'an yakni bagaimana selaras. Salah satunya di dalam surat Al-A'raf ya ayat 157. Allah Subhanahu wa taala firman, "Alladzina yattabi'una an-nabiyyar rasulal ummi." Jadi para sahabat, kita semua dituntut untuk mengikuti seorang nabi, seorang rasul yang ciri khasnya apa? Al-ummi. Di dalam surat Al-A'raf 157. Nah, ciri khas al-ummi ini kalau kita lanjutkan ayatnya, alladzina yajidunahum maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Di mana ciri keummian ini ada di dalam Taurat dan ada Injil. Setelah kita sampaikan sebelumnya, memang adanya seperti itu. Ya, makanya dijadikannya ummi ini adalah sebagai bentuk untuk menyelaraskan informasi yang kita tahu Taurat dan Injil ini juga sebenarnya sebelum ditahrif, diamandemen, dirubah oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, itu semua adalah kalamullah. Itu adalah perkataan Allah, itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan tidak hanya ini, banyak yang sebenarnya. Salah satunya adalah dari hadis. Kalau kita bahas ini panjang sebenarnya. Hadis ya misalnya, Nabi SAW itu pernah mendapatkan pengakuan dari anak seorang Yahudi. Dikisahkan Nabi SAW ini ya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah dan sanadnya yakni sahih. Nabi SAW pernah bertemu dengan anak seorang Yahudi. Kala itu sedang sakaratul maut. Dikunjungi oleh Nabi SAW. Nabi SAW bertanya, ayahnya mendampingi putranya yang sedang sakaratul maut. Kata Nabi SAW, ansyadukallah bilhaq, ansyadukal bilhaq. Saya ingin tanya benar-benar kepadamu. Sebenarnya pertanyaan ini ditujukan kepada ayahnya yang mendampingi anaknya seorang pemuda yang hampir mati. Hal tajidu, apakah engkau mendapati di dalam kitabmu fi kitabika, dalam kitab Taurat tentunya ini, sifati wa makhraji, beberapa sifat-sifat tentang karakterku dan kapan aku muncul resmi menjadi seorang utusan. Ya biasa, bapaknya masih ya orang Yahudi biasa apa? Karakternya seperti itu. Ya, gengsi ada, hasad juga, campur baur lah, penyakit-penyakit hati ada pada orang Yahudi. Subhanallah, ketika ayah mengatakan la, saya nggak dapat itu. Berarti kan ngeyel. Subhanallah, putranya yang sakaratul maut langsung menjawab, na'am. Ajiduka fi kitabi, saya ajidu fi kitabi sifataka wa makhrajak. Kami jumpai tanda-tanda kenabian yang ada pada dirimu di dalam kitab, yakni At-Taurat. Semuanya, termasuk salah satunya adalah Al-Ummi ini. Tentang kapan engkau dikeluarkan, di usia berapa, semua sifatnya ada di dalam Al-Quran, ada di dalam kitab yakni Taurat. Subhanallah. Akhirnya Nabi SAW, akimu al-yahud an akhikum, singkirkan bapaknya ini dan segera rawat saudara kita ini. Langsung Nabi SAW mengatakan, yang meninggal ini, pemuda ini dianggap sebagai saudara kita, artinya dianggap muslim. Nabi SAW akhirnya menyuruh para sahabat ya untuk apa? Mengkafani, bahkan beliau ikut mensolatinya. Ini pengakuan dari seorang Yahudi yang masih tulus. Ya, dan ini juga ada pengakuan-pengakuan yang lain. Salah satunya dari Abdullah ibnu Amr ibnu
bin Al-As, maaf. Kalau kita mengenal Amr bin Al-As ya, ini putranya. Dan inilah salah satu karakteristik dan kekuatan hafalan para sahabat. Ada yang unik di sini. Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As ini pernah ditanya oleh Ma'qil ibnu Yasar, "Wahai Abdullah," ya, karena Abdullah ini termasuk orang yang suka, bahasa kita, berselancar. Kalau kita berselancar maknawi itu kan suka buka-buka, tahulah ya perkembangan dan lain sebagainya. Tapi perkembangannya di sini belum ada Google waktu itu ya. Berselancar di sini itu berselancar yakni dengan apa? Kitab-kitab Taurat. Ma'qil ibnu Yasar tahu. Akhirnya tanya kepada Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, apakah ada tanda-tanda kenabian di dalam kitab Taurat? Apa jawaban dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As? Naam, innahu la mausufun fit Taurah bisifatin ya maktubun fil Quran. Saya mendapati ternyata di dalam kitab Taurat sifat-sifat Nabi SAW persis dengan sifat-sifat yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu ayat yang masih dihafal padahal panjang, saya juga nggak hafal. Ya, saya hanya hafal yang sebagian ini saja. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Terus apa? Wa khirzan lil ummiyin. Ini ayat di dalam Taurat loh, nggak akan kita jumpa di dalam Al-Quran. Itu masih panjang. Subhanallah. Lah, yang kita ambil di sini adalah ummiyin. Ya, itu menjadi salah satu karakter yang melekat pada diri Nabi SAW. Ya, belum lagi nanti pengakuan dari orang-orang Ansor. Bukan ini Ansor ini ya, Ansor TV. Ya, ini banyak. Bukan Ansor TV ya. Lah, orang-orang Ansor ini salah satunya adalah Mu'ad bin Jabal. Salah satunya juga sahabat Bishr yani bin Al-Barra ya bin Ma'rur. Ini adalah penduduk Ansor. Ya, ada apa dengan mereka berdua? Mereka berdua ini yang berani untuk langsung menghadapi orang-orang Yahudi di kota Madinah. Pernah kita sampaikan ya ini dahulu. Jadi ceritanya kan gini, Ansor ini kan gabungan dari kabilah yang bertahun-tahun apa? Berperang, berseteru, berkelahi. Dan ternyata datanglah seorang pendatang komunitas koloninya orang-orang Yahudi, manfaatkan kesempatan di kota Madinah. Kala itu masih namanya Yathrib. Kesempatan. Wah, kesempatan ini diadu domba terus pokoknya. Wes terus adu domba, sedangkan orang Yahudi berusaha untuk menguasai apa? Ya SDA-nya, mereka juga leluasa untuk mengembangkan bisnisnya. Itu liciknya orang-orang Yahudi, tidak hanya zaman dahulu sampai hari ini. Lah, singkat cerita jamaah dirahmati Allah, salah satu yang selalu keluar dari lisannya orang Yahudi supaya mereka takut, itu adalah kata-kata, wahai Aus dan Khazraj sebelum jadi Ansor ini, kalian semua ini kelak akan dibunuh oleh Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya seperti ini, seperti itu, sebagaimana yang termaktub di dalam kitab kami. Kitab apa? Taurat. Sedangkan kabilah Arab nggak ada. Mereka adalah para penyembah berhala. Mereka nggak punya kitab suci. Jadi mereka membanggakan apa? Kitab Taurat, menceritakan tentang tanda-tanda kenabian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijadikan sebagai objek untuk menteror dan mengintimidasi. Ya mereka takut-takutlah. Di usia 40 tahun nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus, yang namanya suku Aus dan suku Khazraj ini kan punya kebiasaan ritual ibadah yang namanya ibadah haji. Nah, ketika pas ibadah haji ke kota Mekah, loh, kok ternyata ada orang yang ngaku sebagai seorang nabi, ciri-cirinya persis dengan yang disampaikan oleh orang Yahudi. Akhirnya mereka lebih dahulu untuk berbaiat kepada Nabi SAW. Makanya nanti ada pembahasan, astagfirullahaladzim, tak kira pelajaran sirah, pelajaran tafsir ini ya. Karena saya juga ngisi sirah. Nah, di Bai'ul Aqabah, lah disinilah terjadi baiat. Baiatnya
ya beberapa sahabat suku Aus dan suku Khazraj yang sedang haji baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Mereka pulang dengan bahagia. Nyampaikan kepada orang-orang Yahudi, orang Yahudi, ya, dulu engkau mengancam kami kan? Katanya Nabi akhir zaman dengan ciri-ciri seperti ini akan membunuh kami kalau nggak ngikuti, nggak nurut jenengan semua di sini. Kenyataannya kami sudah berbaiat di Makkah. Dan kami akan siap untuk memboyong ya Nabi SAW dan para sahabatnya ke kota Madinah. Ya, suatu saat nanti Mu'ad Bishr ini selalu nagih, ngerti nagih ya? Nagih ya ini janji. Lah mana janjimu? Ya, dulu katanya kamu percaya Nabi akhir zaman dengan ciri seperti ini kita akan beriman dan Nabi akhir zaman akan membunuh kami. Giliran kami sudah beriman, mana janjimu? Sampai Nabi SAW tinggal di sana, hidup bersama orang-orang Yahudi. Hanya segelintir orang saja yang masuk Islam. Salah satunya Abdullah ibn Salam. Makanya dalam peristiwa nantinya kan, kalau kita belajar sirah, itu kan nanti kita jumpai di mana Nabi SAW mengusir orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu. Ya, karena mereka jadi benalu. Ya, jadi dua benalu, dua penyakit ya yang dihadapi oleh Nabi SAW secara internal itu kalau enggak kelompoknya orang-orang munafik ya orang-orang Yahudi ini. Ya, akhirnya munafik yang sudah dilemahkan, orang-orang Yahudi sudah diusir, barulah kemudian tugas terakhir dalam sejarah Islam Nabi SAW menaklukkan kota Makkah karena sudah enggak ada beban. Itu ceritanya. Taib, kita kembali ke pelajaran tafsir aja insyaallah. Taib, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukti-bukti nyata. Jadi ini adalah bukti valid, nyata dan otentik yang menunjukkan bahwasanya keselarasan informasi yang ada dalam kitab Taurat dan Injil dengan di Al-Qur'an ini tidak kontradiksi. Dan itu yang diungkapkan oleh Imam Mawardi, kenapa dijadikan ummi? Ya supaya ada keselarasan. Yang kedua, sudah adzan? Adzan dulu apa gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun alasan yang kedua dan hikmah yang kedua dijadikannya ummi itu adalah supaya ada keselarasan, kata Imam Al-Mawardi, ya, kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yakni kondisi masyarakatnya. Ya. Nah ini diungkapkan oleh Imam Al-Mawardi sebagaimana termuat di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Ba'atsa fil ummiyin karena memang kebanyakan mayoritas penduduk Makkah kala itu adalah para ummiyin. Ya ini sama, ya makanya di sini ada keselarasan dengan kondisi yakni masyarakat jahiliyah yang kala itu banyak yang ummi, ya hal inilah yang kemudian para ulama mencoba untuk menggali lagi. Terus apa kaitannya? Jadi dengan adanya wahyu-wahyu supaya nanti itu bisa diterima, karena nih sama-sama nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Dan itu memiliki karakter yang sama dengan masyarakatnya. Itu enak nantinya dalam proses yang dakwah. Berbeda kalau seandainya dia menonjol, dia paling pandai, dia paling bisa membaca. Tentunya orang akan punya anggapan lain. Dan inilah yang kemudian disampaikan oleh Imam Mawardi, alasan yang ketiga dan terakhir untuk menghilangkan ya suudzon. Gimana ya suudzon itu ya? Ya, untuk menghilangkan suudzonnya penduduk Makkah yang menganggap, yang mengklaim barangkali Nabi SAW itu dapat wahyu hasil dari bacaan kitab ya yakni dahulu. Intinya seperti itu. Jadi
supaya tidak ada klaim bahwasanya Nabi SAW itu ketika menyampaikan Al-Quran, menyampaikan As-Sunnah, ya, itu adalah hasil yakni dari bacaannya, karena dia bisa baca. Maka ditutuplah celah yakni seperti ini supaya nggak ada suudon lagi, supaya nggak mereka ada sangkaan kepada Nabi SAW. Maka dijadikan Nabi SAW sebagai orang yang yakni ummi. Lah, yakni ini. Makanya ditutup yakni celah ini. Ya. Lah, sebagaimana kami sampaikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal seperti sudah dibahas oleh para ulama kita dan alhamdulillah. Nanti bisa ditilik di tafsir Imam Al-Qurtubi, yakni Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nanti kita akan jumpai pendapat dari Imam Al-Mawardi Al-Hikmah di balik itu semua. Ya, karena memang ini sudah masuk dalam skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak bisa membayangkan kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni pandai runtuh yakni semua hujah-hujahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang akan dengan mudah mengklaim, oh lagi berarti apa? Hasil bacaan, nah dia pandai kok. Ya, karena orang pandai itu kan ya daya selancarnya lebih jauh daripada orang yang biasa-biasa. Tapi giliran sama-sama dengan kita. Loh kok ya iso cerita zaman dulu bisa memprediksi ini dan itu. Kan sesuatu hal yang luar biasa nanti akhirnya. Dan itulah skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu hal yang lain, selain Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ummi, kalau dikaitkan dengan ijaz Al-Qur'an, itu menjadi alasan pula kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan sebagai anak yatim piatu. Kalau tidak salah pernah kita sampaikan, Allah alam. Ya, kenapa? Salah satunya menutup celah ini. Ya, karena orang-orang kafir yang Quraisy itu benar-benar mengkultuskan banget gitu loh. Kalau seandainya keluarga punya anak laki-laki, ini jadi calon penerus. Ya, keluarga lah. Ini dianggap sebagai simbol kejayaan keluarga lah. Ini sebagai pewaris nanti, mungkin apa yang dimiliki dari potensi ayahnya itu akan ditularkan kepada anaknya. Sampai sejauh itu skenarionya Allah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi yatim dan tidak bertemu sama sekali dengan ayahnya. Apa alasannya? Menutup yakni celah ini juga. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan yatim itu supaya nanti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun kemudian menyampaikan tentang wahyu, orang-orang nggak akan ada lagi, ditutup yakni celah ini. Tapi kalau seandainya pernah bertemu dengan ayahnya dan lain sebagainya, oh ini mungkin diajari siapa? Ayahnya, bapaknya, sampai sejauh itu. Yani subhanallah. Nah, ini adalah di antara yani faidah. Adapun yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara faidah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, nahnu naqussu 'alaika naba'um bil haqq. Kita anggap selesai ini. Baru selanjutnya apa? Innahum fityatun amanu birabbim wazidnahum yani huda. Ini tinggal menyisakan dua hal, dua faedah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan sekali lagi fityah, menunjukkan bahwasanya para pemuda itu adalah generasi yang lebih mudah, pemuda lebih mudah menerima yakni Islam. Itulah di antara faedah yang bisa kita petik, nggak tahu faedah yang keberapa ini. Ini faedah yang tadi, kemudian ini faedah yang lain. Diambil dari mana? Dari potongan ayat, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya, jadi ini ditegaskan lagi. Ashabul Kahfi itu dari kalangan pemuda di mana mereka beriman. Faedah yang bisa kita tarik dari kalimat ini, dari ungkapan ini bahwasanya para pemuda itu lebih mudah beriman menerima Islam daripada generasi yang tua. Nanti kita akan sebutkan. Maaf ya, ngapunten kalau di sini ada yang tua, tapi nanti kita akan sampaikan. Tua itu batasannya apa sih? Baik. Nah, oleh karena itu Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, ya, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anil Adzim mengatakan bahwasanya pemuda itu hum akbalu lil haqq. Mereka adalah orang-orang yang lebih menerima kebenaran, ya, karena kan biasanya masih kosong. Bahasa kita mungkin masih labil, ya. Jangankan untuk urusan kebenaran,
Untuk diajak kemaksiatan juga mereka mau, karena masih belum banyak terisi pikirannya, ya. Berbeda dengan orang yang sudah yakni tua, ya, menganggap bahwasanya saya lebih berpengalaman, saya lebih banyak makan garam kehidupan. Itu biasanya jadi alasan klasik, makanya enggak mudah goyah. Ya, lah disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahum fityatun. Sekali lagi, mereka adalah para pemuda, dan kata Ibnu Katsir hum akbalu lil haq. Karakter anak muda itu biasanya lebih mudah untuk menerima Islam, tapi juga lebih mudah ikut-ikutan kemaksiatan juga. Tapi kita ingin menaruh di sini karena Allah Subhanahu wa taala firman amanu bi rabbihim. Lebih mudah dibandingkan dengan orang-orang yang sepuh. Makanya kita lihat ya, jamaah yang dirahmati Allah, hasil dari dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah dan di kota Madinah, ya, dan kita bandingkan, hampir semuanya adalah anak-anakmu muda, anak muda yang mudah menerima ajakan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir memang adanya seperti itu. Mereka baru semangat-semangatnya. Makanya anak-anak muda yang di sini ini potensial sekali. Ya, diajak ya untuk kajian, diikutkan dalam tim media Ansor, insya Allah mereka senang, semangat insya Allah. Ya, tapi kalau sudah sepuh-sepuh seperti kita nih, ini ngeramut cucu, ini masih banyak tanggungan, wajar gitu ya. Baik, lah kita kembali lagi ke sini. Coba kita tilik. Ashabul Kahfi, anak-anak muda yang lebih mudah menerima Islam, apakah juga berlaku untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melalui dua fase di kota Mekah dan kota Madinah? Ternyata betul adanya. Kota Mekah itu ada dua kelompok, kalangan muda dan kalangan tua. Maaf, saya sebutkan kalangan tua di kota Mekah itu Abu Lahab dan Abu Jahal. Makanya bahasa kita yang kasar itu pengko, Pak. Mengerti pengko? Berat banget ini Nabi SAW ketika berhubungan dengan ini semua. Dan salah satunya itu adalah kala itu adalah penduduk apa? Taif yang pernah kita sampaikan dahulu. Nabi SAW dakwah ke sana, diusir sendirian, dilempari. Yang akhirnya kemudian pernah kita sampaikan, malaikat Jibril menyampaikan ini loh, penjaga gunung Al-Akhshabain siap untuk. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Inilah arju ayyukhrijallah min aslabihim. Saat ini adalah generasi tua. Saya enggak menginginkan mereka. Wajar, mereka berat untuk didakwai. Namun saya yakin kelak min aslabim, anak dari keturunan mereka, generasi muda-mudanya, saya yakin mereka akan banyak untuk menerima dakwaku. Dan memang benar. Ya, kota Taif nantinya banyak melahirkan kader-kader militan yang membantu dan menyokong dakwanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang muda. Siapa dari kalangan muda yang menerima ajakan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah? Utsman tok. Abu Bakar gak masuk. Lain nanti kita akan bahas. Muda itu dari usia berapa ke berapa sih? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Abu Bakar 38. Ini muda ya nih jamaah. Ya. Kemudian Umar berapa? 27. Utsman ya berapa? 34. Ali 4 manusia terbaik di usia 10 tahun. Begitu aja dengan Z. Ya, siapa Z ini? Zaid ibnu Thabit berapa? 20 tahun. Zubair ibnu Awam berapa? 15 tahun. Abdurrahman ibnu Auf AA 30 tahun. Ya, Sa'ad ibnu Abi Waqqas berapa? 14 tahun. Tolha ibnu Ubaidillah 15 tahun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada kalangan muda. Mulai dari 4 manusia terbaik, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid ibnu Thabit, kemudian siapa? Zubair ibnu Awam,
Dan kebanyakan mereka-mereka ini adalah as-sabiqunal awwalun al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang. Abdurrahman ibnu Auf 30 tahun, Sa'ad ibnu Abi Waqqas 14 tahun, Thalhah ibnu Ubaidillah 15 tahun. Kalau kita tambah lagi, kita mengenal Mus'ab ibnu yakni Umar, itu di usia kisaran 15 sampai 16 tahun. Mereka adalah anak-anak muda semua. Ya, sama juga dengan di Madinah nantinya. Harus berjibaku dengan golongan muda dengan golongan tua. Golongan muda, golongan tua siapa? Ya, kita kenal dengan gembongnya munafik siapa? Abdullah ibnu Ubay bin Salul. Ini golongan tua. Ada lagi yakni Abu Amir Al-Fasik. Dari golongan muda banyak di sini. Sa'ad ibnu Mu'ad, Sa'ad yakni ibnu Ubadah, pemimpin kabilah terhormat di kota Madinah. Sa'ad ibnu Mu'ad dan Sa'ad ibnu Ubadah ini adalah masuk dalam golongan yakni muda. Lah, ini adalah bukti hasil-hasilnya Nabi SAW ketika yakni berdakwah. Subhanallah, dengan izin Allah, kebanyakan generasi awalnya itu adalah sasaran dan target utamanya adalah para orang-orang yakni muda. Lah berarti anak orang-orang tua nggak masuk? Ya ada, tapi target yakni berikutnya. Dan itu adalah bagian dari strategi. Kalau pengusaha berarti strategi marketing, ini strategi apa? yakni dakwahnya Nabi SAW memang seperti itu. Ya, semuanya berasal dari generasi yakni muda. Lah berbicara masalah muda, pemuda ini berapa sih usianya? Karena tadi awalnya Abu Bakar nggak masuk ya. 38 itu masih muda ya nih jamaah. Ya. Berapa usia muda itu? Thalhah ini Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Jadi ada banyak Sa'ad ya. Ini Sa'ad ibnu Abi Waqqas, sedangkan ini Sa'ad ibnu Mu'ad, Sa'ad ibnu Ubadah. Ya karena nggak cukup ya. Barangkali jenengan bisa tulis insyaallah. Baik. Kita sedikit membahas tentang faedah memahami batasan usia muda. Karena di situ disebutkan fityah. Ya. Sudah ya, Sa'ad ibnu Mu'ad dan Sa'ad ibnu Ubadah. Mu'ad dan Sa'ad ibnu Ubadah. Taib. Lah, berkaitan dengan usia muda di sinilah para ulama memberikan yakni batasan. Batas yakni minimal dan batas yakni maksimal. Minimalnya itu adalah ketika sudah balik atau berusia berapa? 15 tahun. Muda. Ya, pemuda itu. Sedangkan kalau batas maksimalnya itu usia 40 tahun. Dan ini masa usia matang-matangnya jadi pemuda. Ya. Yang mau kesempatan yakni poligami di usia 38 ya enggak apa-apa. Ya. Ini masih usia matang-matangnya di usia 40 tahun. Lah, ini adalah usia balik. Tapi kalau seandainya belum balik, tapi di usia 15 tahun, meskipun kebanyakan ada kalanya lebih awal dan ada kalanya juga terlambat. Maka di sini batasnya adalah usia 15 tahun ke atas. Kenapa 15 tahun? Ini didasarkan pada sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari. Pengakuan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi Abdullah ibnu Umar ini putranya siapa? Putranya Umar ibnul Khattab. Makanya Abdullah ibnu Umar ini punya geng, punya apa istilahnya itu? Komunitas ya, sebaya. Termasuk diantaranya adalah Al-Barra ibnu Azib. Itu sebaya semua. Pernah ikut daftar dalam perang apa? Perang Uhud. Semuanya ikut. Daftar sudah. Untuk masalah ya verifikasi nanti itu masalah kedua. Yang penting kita daftar. Semangatnya luar biasa sekali. Kala itu usia Abdullah ibnu Umar baru 14 tahun.
Ketika dicek, nggak lolos verifikasi balik. Semuanya nangis. Barulah kemudian ketika dalam perang Khandaq, Nabi SAW sekali lagi buka, ya, buka apa? Relawan. Daftar lagi. Dan alhamdulillah diterima karena perang Khandaq Abdullah ibnu Umar genap berusia 15 tahun. Lah ini ada cerita selanjutnya. Kisah ini kan sumbernya dari siapa? Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ini diceritakan kepada generasi tabi'in yang bernama Nafi. Nafi ini semasa dengan Umar ibnu Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz ini punya hubungan sambung nasabnya kepada Umar ibnu Khattab, yani juga. Ketika kisah Abdullah ibnu Umar dikisahkan kepada Nafi, Nafi diceritakan kepada Umar ibnu Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz ketika menjadi seorang khalifah kala itu, beliau mengatakan berarti usia 15 tahun ini adalah batas dari masa kanak-kanak menuju masa yakni remaja atau pemuda. Makanya sejak itulah dari kisah Ibnu Umar inilah kemudian Umar ibnu Abdul Aziz menetapkan aturan bahwasanya siapapun yang hidup di zamannya dulu, ya zamannya Umar ibn Aziz, siapapun yang berusia 15 tahun dia sudah berhak mendapatkan tunjangan. Nggak tahu namanya BLT atau yang lain, pokoknya dapat apa? Tunjangan. Di usia berapa? 15 tahun. Semuanya dapat. Nggak miskin toh. Ya, semuanya dapat. Di usia berapa? 15 yakni tahun. Sedangkan 40 tahun ini dikaitkan dengan surat Al-Ahqaf ayat 15, di mana di situ ada angka 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hatta idza balagha arba'ina, yakni sana ketika berusia berapa? 40 tahun. Berarti 40 tahun ke atas ini sudah masuk generasi dan fase terakhir. Ada masa kanak-kanak, ada masa pemuda, remaja, dan ada masa yakni tua. Maka oleh karena itu, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat seperti ini, berarti kalau kelihatan angka-angka seperti ini masuk pemuda enggak? Masuk pemuda. Ya, makanya masuk pemuda yakni semua karena masih antara dua yakni batas minimal dan batas yakni maksimal. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai nasihat untuk diri saya pribadi dan bagi yang masih dalam usia seperti ini, pernah kalau tidak salah saya ingatkan dengan tafsir surat At-Tin ayat ke-5 dan ayat yang ke-6. Di dalam surat At-Tin ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala firman, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Terus apa? "Illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun." Lah, kita kaitkan dengan ini. Karena ini adalah masa-masa potensial. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Katsir, hum akbalul haqq. Mereka adalah masa-masa yang potensial sekali gitu loh. Maka disinilah salah satu nasihat berharga, kesempatan untuk beramal soleh. Kenapa demikian? Ya, efeknya bagus nantinya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia sampai kita menjumpai fase terakhir, fase masa yakni tua, nanti ada efeknya di sini. Makanya kita kembalikan kepada surat At-Tin ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan tsumma radadnahu asfala safilin. Semua orang itu akan dikembalikan seperti sedia kala. Dari usia kanak-kanak, masa muda yang begitu cemerlang dan kuatnya akan dikembalikan lagi ke usia seperti dahulu. Ketika kita masih kecil itu kan digendong, didulang. Nek wis tua nanti juga sama. Kondisinya juga seperti itu. Ketika semua organ fisiknya sudah mulai melemah, terutama yakni fungsi apa? Organ-organ vitalnya juga sudah mulai berkurang. Yani maaf, biasanya ya bisa melihat dari kejauhan, sekarang harus pakai alat yakni bantu. Ya biasanya lari kemana-mana, sekarang harus berjalan, kadang-kadang harus pakai alat bantu tongkat. Pendengaran yakni juga enggak sekuat yakni seperti yakni dahulu. Itu wajar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 68, hafal semua ya.
Surat Yasin hafal semua ya? Wa man nu'ammirhu, lo hafal semua. Ternyata generasi tua ini yang paling kuat hafalannya ini. Wa man nu'ammirhu, barang siapa yang dipanjangkan umurnya sampai nanti setelah 40 tahun, fase yang ketiga, nunakishu fil khalq. Mereka akan dikembalikan seperti sedia kala kondisinya. Sudah mulai melemah. Ya sudah harus butuh bantuan kepada orang lain. Ya memang harus didulang lagi, dibopong lagi, diangkat, diangkut. Subhanallah, itulah kondisi nanti kalau memang benar-benar kita diberikan usia panjang sampai menjumpai fase yang terakhir. Kita kembali ke sini. Nah disinilah kemudian Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwasannya illalladzina amanu. Ketika manusia itu nanti dipanjangkan sampai bertemu dengan masa dan fase yang ketiga, di mana semua orang itu sudah nggak bisa seaktif ketika masa mudanya loh ya. Biasanya bisa menempuh yakni jarak manapun. Ya, yang namanya goes berapa kilo pun ia lalui. Ya tanjakan yang paling terjal pun yakni ia lewati. Subhanallah. Giliran sudah mulai tua dan lain sebagainya, semuanya nggak bisa. Bahkan untuk sekedar sholat jamaah di masjid pun sudah merasa ngos-ngosan dan berat. Apalagi kalau seandainya sudah terkena penyakit-penyakit yang mungkin maaf ya, pikun, stroke dan lain sebagainya. Lah disinilah kesempatan antum semua, dan kita di usia muda inilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa? Memberikan yang peringatan. Dan ini adalah pelecut untuk kita yang masih muda. Ketika kita masih muda memanfaatkan amalan soleh, giliran nanti kita sudah tua, sudah nggak bisa lagi produktif, ya, memproduktikan waktu, tenaga dan semuanya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengecualikan illalladzina amanu, kecuali orang-orang dahulu. Jadi ketika masa mudanya itu selalu beramal, ketika masa mudanya itu selalu beriman, mereka akan mendapatkan pahala apa? Falahum ajrun. Dan itu tidak apa? Ghairu mamnun, tidak terputus. Subhanallah. Itu karena kebiasaan. Kebiasaan di masa mudanya. Maka ini kesempatan yang bagi kita semua, karena kita nggak tahu, maaf ya. Kalau seandainya qadarullah sebelum 40 misalnya, jangan nunggu masa tua. Sebelum 40 kadang-kadang ada yang kena penyakit pikun atau penyakit stroke dan sebagainya, yang akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia tapi dalam kondisi seperti ini. Tapi bagi orang yang sebelumnya punya rutinitas amalan soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Secara kasat mata banyak orang empati dengan dia, kasihan dengan kondisinya seperti itu. Tapi catatan malaikat berbeda. Meskipun kelihatan dia itu diam, pikun dan sebagainya, dia tetap tercatat dengan amalan-amalan falahum ajrun ghairu, karena masa mudanya sering puasa. Kebiasaannya selalu sholat yakni malam. Itu yang akan menjadi aliran ajrun ghairu mamnun. Tapi ini nggak biasa kemudian berharap insya Allah nanti masa tua saya dapat ajrun ghairu mamnun. Bukan ajr, bisa saja dosa nantinya. Karena selama masa mudanya banyak dosa. Belum sempat taubat sudah kena stroke, maaf ya. Atau kena pikun. Nah terus berharap ajrun ghairu mamnun. Dari mana? Nggak akan dapat. Lawan kebiasaannya dosa kok. Bahkan sebagai penyeru kemaksiatan kok. Maka inilah yang harus kita konsep yang sedini mungkin. Kita nggak tahu apakah ketika kita sudah diberikan kesempatan sampai masa ketiga itu, kemudian qadarullah di antara kita ada yang terkena penyakit-penyakit dan mungkin ujian dari Allah seperti itu. Lah ini bagaimana kita sudah menyiapkannya nanti? Apakah nanti kita dapat aliran ajrun ghairu mamnun au zanbun ghairu mamnun? Dosa yang akan terus mengalir ke kita. Ya subhanallah. Lah ini ujian bagi kita yakni semua. Allahu taala alam yakni bisawab. Dan pembahasan yang terakhir itu adalah wazidnahum yani huda. Sepertinya sudah 19.24. Ada pertanyaan yani jamaah? Menyisakan wazidnahum yani huda, mudah-mudahan nanti kita akan bahas. Karena zidnahum huda, mereka adalah pemuda yang lebih menerima Islam. Nabi SAW sudah membuktikan yani juga. Ya, ternyata angka-angka di kalangan yani muda ini lebih mudah menerima ajakan yakni dakwahnya Nabi SAW. Kita bahas ya batas minimal dan batas maksimal. Kemudian wazidnahum huda, Allah Subhanahu Wa Taala buktikan mereka selalu diberikan tambahan. Zidnahum itu artinya apa?
menambahkan huda. Dan disinilah pernah kita sampaikan, seringkali ayat ini dijadikan sebagai dalil bahwasanya yang namanya iman itu bisa bertambah. Sebagaimana pula iman itu juga bisa berkurang. Bertambah dengan apa? Ketaatan kepada Allah, dan keimanan itu bisa berkurang dengan kemaksiatan kepadanya. Ia mengalami fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Tergantung faktor apa yang bisa menaikkan imannya dan faktor apa yang bisa mengurangi kadar keimanannya. Karena itu adalah pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah semuanya berpikiran seperti itu? Tidak. Nanti kita akan sampaikan bagaimana orang Mu'tazilah itu malah sebaliknya. Bahkan orang-orang Murji'ah malah enggak. Orang-orang Murji'ah itu pokoknya iman terus. Mbok iku berbuat syirik, apa itu dia percaya dengan klinik, apa dia itu berbuat dosa besar yang bisa mengeluarkan dari Islam, itu enggak ada pengaruh sama sekali. Yang penting dia itu iman, syahadat, opo maneng KTP ini muslim, ya wis, selamanya Islam. Itu orang-orang Murji'ah. Insyaallah kita akan bahas itu pada kesempatan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan. Ada pertanyaan jemaah? Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Oh iya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Oh iya betul. Betul. Terus? Betul. Yap. Iya. So. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang kita sampaikan. Yang pertama, kalamullah itu adalah sifat yang melekat pada zatnya Allah. Faham ya ini sifat? Makanya kalamullah itu adalah sifatnya Allah. Oleh karena itu kita boleh bertawasul dengan sifat-sifatnya Allah, salah satunya adalah dengan kalamullah. Makanya kalau di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan", barang siapa yang singgah di suatu tempat, kita disunahkan untuk membaca a'udzu bikalimatillahi tammah. Ini adalah bagian dari tawasul dengan sifatnya Allah. Kita juga boleh a'udzu birrahman, a'udzu bil ghafur, boleh. Kita juga boleh dengan sifatnya Allah, a'udzu bikalimatillah. Kalimatullah itu adalah kalamnya Allah dan itu adalah sifat. Yang pertama. Yang kedua, sifat Allah Subhanahu wa taala dalam wujud kalam ini tidak terbatas hanya pada Al-Qur'an saja. Sampai di sini paham? Karena sifat Allah Subhanahu wa taala disifati bisa berbicara. Berarti kalamullah itu tidak terbatas. Al-Qur'an salah satunya dari kalamullah. At-Taurat salah satunya dari kalamullah. Injil pun demikian. Tapi apakah kalamullah hanya terbatas pada kitab Taurat, kitab Injil, Suhuf Ibrahim, Zabur? Tidak. Karena itu sifat yang melekat pada diri Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan kehendaknya. Sampai di sini paham? Baru 2 poin. Paham, Mbak? Iya. Ini dulu. Jadi sifat Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an termasuk yakni sifatnya Allah. Termasuk. Tapi kalamullah itu tidak terbatas hanya pada Al-Qur'an. Tidak terbatas pula pada apa? At-Taurat dan Injil. Karena sifatnya Allah, yaitu kalamullah, berbicara, itu sesuai dengan kehendaknya, kapanpun. Bahkan hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala juga masih berbicara, masih ada kalamullah sesuai dengan kehendaknya.
Sampai di sini paham? Baik. Yang ketiga, kita berbicara khusus untuk Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu bagian dari kalamullah. Sebagaimana kitab-kitab yang lain itu termaktub dalam database yang kita kenal dengan apa? Lauhil Mahfuz. Dan itu memang benar adanya. Nah, proses turunnya Al-Quran itu mengalami dua tahapan. Turun secara jumlatan sekaligus dan turun secara bertahap atau munajjaman. Ketika pertama kali turun, tersimpan di Lauhil Mahfuz itu secara sempurna. Tapi selama 23 tahun turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari khulamat ke Sama'ud Dunya. Nah, Sama'ud Dunya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini turunnya secara bertahap. Kenapa 23 tahun? Itu adalah masa kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, disesuaikan dengan kondisi. Pertama kali 5 ayat dari surat Al-Alaq, kemudian nanti surat Al-Muddathir, ada yang mengatakan surat Al-Fatihah, sampai nanti yang terakhir itu surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, wattaqu yauman turja'una fi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Para ulama ilmu tafsir lebih condong ayat inilah yang dianggap sebagai ayat terakhir diturunkan, dan itu bertahap sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan memang betul, yang keempat, turunnya Al-Quran itu menjadi ciri khas, tidak akan turun dari Sama'ud Dunya secara bertahap selama 23 tahun, kecuali pasti melalui perantara siapa? Malaikat, yakni Jibril. Lah kenapa harus perantara? Ini yang menjadi pembeda antara hadis dengan Al-Quran. Karena hadis itu bisa dengan perantara malaikat dan bisa langsung. Makanya salah satu di antara syariat Islam yaitu sholat. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan syariat sholat di mana? Di langit, langsung dari Allah, tanpa perantara. Itu hadis. Tapi Al-Quran harus melalui perantara Jibril alaihissalam, dan itu disepakati oleh para ulama ilmu tafsir. Poin yang berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua Al-Quran ini diturunkan, jadi database masih ada. Sedangkan yang turun ke bumi ini tidak ada satupun yang luput dari database yang ada di Lauhil Mahfuz. Itu penting. Nah, dalam masa-masa pertama kali di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ini adalah masa kodifikasi Al-Quran pertama kali. Al-Quran tidak sebanyak apa yang kita jumpai hari ini. Kenapa demikian? Karena dahulu ketika turunnya Al-Quranul Karim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Allah agar Al-Quran diturunkan ala unzila ala sab'ati ahruf. Pernah runtut Pak ya? Ada 7 bahasa. Pernah baca itu nggih Pak nggih? Belum? Iya. Jadi Al-Quran dahulu itu diturunkan dengan 7 bahasa. Ada yang mengatakan 7 dialek, tapi para ulama tafsir itu mengatakan 7 bahasa. Tapi 7 bahasa itu bukan kemudian Al-Fatihah dengan bahasa Qabilah ini, Al-Fatihah versi dengan Qabilah ini, enggak. Hanya terbatas pada beberapa lafadz saja. Dan tidak harus 7. Kadang-kadang lafadz ini hanya 2 bahasa. Kadang-kadang lafadz itu ada 3 bahasa, menyesuaikan. Kenapa demikian? Ini adalah bagian dari rahmatnya Nabi SAW, kasih sayangnya untuk bisa memudahkan seluruh qabilah bisa menerima Al-Quran dengan bahasa yang menjadi ciri khas mereka masing-masing. Baik. Jadi banyak, ada beberapa lafaz-lafaz yang itu banyak versi. Tapi perbedaan bahasa ini sebenarnya perbedaan dari si lafadznya. Secara maknanya sama. Itu yang harus kita pahami. Makanya salah satunya misalnya ada yang mengatakan ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu dibaca dengan fatatsabbatu.
Beda enggak? Enggak beda. Tabayyun dengan tasabut itu memiliki makna yang sama. Tapi yang kita baca apa? Fatabai, ya itu yang disepakati. Selesai masalah. Lah kenapa? Yang lain bagaimana nasibnya? Lah inilah prosesnya itu ada pada kodifikasi Al-Quran di masa Utsman ibnu Affan. Di masa Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, kita harus tahu dulu kronologinya. Kenapa nantinya akhirnya ada beberapa ayat yang harus maaf, ya nanti tidak dipakai, bahkan seluruh manuskrip catatan pribadi para sahabat harus dibakar. Nah ini kita harus paham kronologinya. Jangan sampai kemudian mencak-mencak, mengklaim, menuduh Utsman macam-macam. Tidak. Utsman ibnu Affan ini kan mendapatkan keluhan, laporan dari Hudzaifah ibnu Yaman dalam peperangan di Azerbaijan. Karena ketika wilayah Islam itu sudah banyak, semua orang itu punya bacaan masing-masing. Kumpul dalam perang, ya istilahnya sekarang pasukan sekutu itu kan kumpul dari berapa macam. Dari Madinah dikirim, dari sahabat yang tinggal di Mesir atau di mana, di Yaman juga dikirim, macam-macam dikirim. Yang susah waktu itu sedang sholat. Loh, pas sholat, loh, yang mendengarkan kok beda, waduh, iki piye iki? Akhirnya Hudzaifah bin Yaman bingung karena hampir saling bunuh-bunuhan dan itu yang dirasakan oleh Hudzaifah. Hudzaifah langsung melaporkan kepada Utsman. Utsman langsung mengumpulkan, dipanggil lagi tim, ya tim pertama kali yang dibentuk oleh siapa? Abu Bakar yang dahulu, ketuanya waktu itu adalah Zaid ibnu Tsabit. Dipanggil lagi, coba ini ada masalah besar, diungkapkan. Mereka mengklaim bacaan seperti ini, bahasa seperti ini yang paling afdol dan ini yang dari Nabi, yang lain enggak, itu sesat. Bahaya ini kalau dibiarkan. Singkat cerita, rapat nasional ini dilakukan dengan seluruh tim, melibatkan kebanyakan dari suku Quraisy dalam tim yang dibentuk oleh Utsman ibnu Affan. Akhirnya hasil kesepakatan ini diflorkan kepada para sahabat dan para sahabat menyetujui. Salah satunya, mau tidak mau, untuk menghindarkan kemadharatan yang lebih besar, harus ada kesepakatan hanya satu bahasa saja. Yang dipilih itu adalah bahasa Quraisy. Sedangkan bahasa-bahasa yang lain terpaksa tidak dipakai. Ini adalah bagian dari apa? Penyatuan. Supaya mereka pakai satu ukuran. Akhirnya semua yang punya mushaf, yakni pribadi pun kena juga. Mereka harus bakar. Makanya ada cerita Abdullah ibnu Mas'ud ini pertama nggak mau. Tapi akhirnya kemudian terpaksa. Ali bin Abi Thalib pun yakni punya mushaf yakni pribadi. Mushaf pribadi itu ya sama seperti inilah ya. Tapi jangan jadikan ini sama. Misalnya kita kajian itu kan punya catatan masing-masing. Nah ternyata kodoro ada apa-apa gitu kan. Menganggap lu catatan saya ini paling lengkap. Yang lain ya cuma garis besar ya ini saja. Lah akhirnya generasi selanjutnya mengklaim loh, dulu saya Sabil nggak gini ngomongin, enggak, yang saling ngomong gini, catatan mbakku ini lebih lengkap. Akhirnya apa? Lah inilah yang terjadi. Akhirnya keputusan dari Utsman dan itu disetujui oleh para sahabat yang senior, semua yang punya catatan pribadi dari ayat Al-Quran harus dibakar. Yang ditulis disalin itu satu-satunya dan itu kemudian digandakan sebanyak, ada yang mengatakan 7 mushaf, ada yang mengatakan 10 mushaf dan itu disebar di negara-negara yang dikuasai oleh kaum muslimin dan itulah yang sampai di kita. Itu sebenarnya ceritanya seperti itu. Jadi kalau kita kaitkan ya ini kembali lagi mushafnya yang ada di samping kita itu persis dengan yang di zamannya Utsman ibn Affan. Makanya kental sekali mushaf ini dinamakan dengan mushaf Utsmani, menisbatkan ke sana. Sedangkan mushaf ini apa bedanya dengan Abu Bakar As-Siddiq? Beda, karena Abu Bakar As-Siddiq ini masih mencakup tadi apa? 7 yakni bahasa. Lah, kira-kira semuanya ini ada enggak yang di Lauhil Mahfuz? Sama yakni juga. Karena malaikat yakni Jibril ketika diperintahkan untuk menurunkan, untuk menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi SAW, enggak ada satupun yang luput. Enggak ada yang dikurangi dan enggak ada yang ditambah. Tapi kalau Al-Quran di Lauhil Mahfuz memang itu sama dengan yang ada di bumi, meskipun tadi ada yang harus dihilangkan oleh Utsman demi untuk menjaga persatuan umat Islam. Apakah Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz ya itu hanya sebatas itu kalamullah? Ya ini tidak.
Karena Al-Quran di Lauhul Mahfuz itu bagian dari kalamullah, termasuk adalah Taurat dan Al-Injil, dan kalamullah itu adalah sifat Allah yang kapanpun Allah Subhanahu wa taala berbicara. Jadi tidak hanya terbatas pada Al-Quran yang sudah ada dalam database di Lauhul Mahfuz. Ini ya kronologi dari awal sampai akhir, dan dari akhir kita kembalikan ke awal. Seperti itulah proses ya turunnya Al-Quran hingga terpukulkan saat ini. Allahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, Afan, ya cukup panjang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit memberikan pencerahan dan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan masih membahas satu hal, zidnahum huda, baru nanti kita akan lanjut ke ayat yang berikutnya. Ya, ayat yang keempat, yakni 11. Taib. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.